Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan puasa. Kita lebih memberikan tekanan pada pendekatan pemahaman puasa dengan ilmu Quran. Ada pendekatan puasa dengan pendekatan insentif, pahala dan pengampunan. Itu kalau berkenaan dengan tahunan. Tapi kalau berkenaan dengan puluhan tahun, dari tahun ke tahun, maka pendekatan dengan ilmu Quran itulah yang menjadi fokus kita. Karena kalau kita berpikir mengapa masalah bulan puasa itu hanya di dalam surah Al-Baqarah hanya beberapa ayat, ya. Dan kalau kita lihat ayat per ayat itu suatu ketinggian yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kemarin kita mencoba ayat 185 ya, mengenai bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Quran. Itu mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita meningkatkan bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, khususnya pada bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan itu jiwa kita lebih siap, ya, lebih siap untuk menerima, untuk meyakini, ya, kebenaran-kebenaran Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Quran itu bukan untuk orang beriman saja. Orang tidak beriman pun patut memahaminya. Di situ ada dua dimensi. Pertama, dimensi kenyataan. Banyak orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran, setelah dia belajar memperhatikan Al-Quran, dia jadi masuk menjadi orang Islam, ya. Kedua, dilihat dari segi dakwah. Bagaimana Al-Quran itu bisa sampai ke orang-orang yang bukan beriman? Tentu ada usaha untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita lihat negara-negara yang dimana mayoritas umatnya itu bukan beragama Islam. Jadi kelompok-kelompok saudara-saudara kita yang Islam baik di Amerika, di Eropa dan sebagainya melakukan usaha-usaha yang intensif sekali. Berbeda dengan kita, karena kita pada posisi mayoritas. Pada posisi mayoritas tentu sikap kita ya tidak seintens saudara-saudara kita di negara-negara yang minoritas, ya. Kedua, selanjutnya wa bainatin minal huda wal furqan. 3 kata yang artinya Al-Quran itu berada di situ.
bayyinatin minal huda wal furqan. Saya bisa mengerti maksud daripada 3 ayat ini dari kenyataan setelah Profesor Dr. Maurice Bucaille, orang Prancis, yang memimpin penelitian mayat Fir'aun menemukan garam. Saya betul-betul paham mengenai 3 ayat ini bergandengan, ya. Setelah dia menemukan garam dan masuk Islam. Kemudian diingatkan kembali, ya, faman syahida minkumus syahr falyasum, ya, barang siapa yang menyaksikan, berada dalam suatu wilayah, ya, menyaksikan bahwa bulan puasa itu sudah masuk, ya, dia maka berpuasa. Itu mengingat kembali, ya, sebagai pengingatan kembali bahwa Al-Quran itu sangat dituntut perhatian kita di dalam puasa, ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami wala'allakum tashkurun, ya. Wala'allakum tashkurun dalam pengertian umum yang kita sering dengar, ya. Bersyukur itu, syukur nikmat itu digambarkan pada seseorang yang diberi sesuatu, ya, maka menggunakan sesuatu itu hendaknya sesuai dengan kemauan yang diberi, yang memberi, gitu, ya. Jadi kalau kita diberi rezeki, ya, kita gunakan rezeki itu untuk berzakat, untuk infak, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Kalau kita merasakan nikmatnya mata, ya, diberi mata, maka kita menggunakan nikmat mata itu untuk membaca, untuk melihat yang baik-baik, gitu. Itu pengertian umum, ya. Sekarang ini ditaruh, ya, diletakkan pada posisi akhir daripada Al-Quran. Nah, ya. Jadi di mana dia diletakkan, ya, pada posisi apa? Kata wala'allakum tashkurun itu di mana? Pengertian, ya, secara akademis, secara kata-kata, ya, ada 3. Satu, syukur nikmat dengan hati. Syukur nikmat dengan lisan. Syukur nikmat dengan anggota badan kita. Ada 3 pengertian syukur: nikmat dengan hati, syukur nikmat dengan lisan, syukur nikmat dengan anggota badan. Pengertian dengan hati, betul-betul kita ingat, kita rasakan apa-apa nikmat yang kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tahu, merasakan nikmat. Kedua, syukur nikmat dengan lisan, memuji, ya, orang atau Allah, gitu, ya, atas kebaikan, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita.
Syukur nikmat dengan anggota badan artinya membalas kebaikan itu sepantasnya. Nah, gitu ya. Jadi 3 itu perlu kita pahami lebih banyak. Bagaimana dia ditaruh di dalam satu ayat, di mana ayat itu ada Quran. Nah, sekarang kita perhatikan dulu berkenaan dengan Al-Quran Karim ya. Nikmat-nikmat yang diterangkan di dalam Al-Quran itu banyak. Nah, banyak ya. Salah satunya yang paling faktual adalah alhamdulillah yang diajarkan kepada kita. Alhamdulillah di dalam Al-Quran itu ada 41 ya. 41 kali yang menunjukkan alhamdulillah. Allah mengajarkan kita bagaimana bersyukur. 41 itu bermacam ragam. Ada yang alhamdulillah, ada alhamdulillahi rabbil alamin, ada wa bihamdihi, ada lahul hamd. Dari itu maka kita merasakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Yang harus kita rasakan. Mari saya contohkan saja dalam surah Al-Kahfi. Allah mengajarkan kita bagaimana bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu ada 5 surah di mana alhamdulillah itu ditaruh di ayat pertama. 1 di dalam surah Kahfi, 2 dalam surah Saba, surah Fatir, surah Al-Am ya, surah yang ke-6 surah Al-An'am dan surah Al-Fatihah. Ada 5 dan struktur isinya mengenai alhamdulillah itu berkenaan dunia dan akhirat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selama di dunia ini dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita nanti di akhirat ini. Jadi alhamdulillah itu ada 2 dimensi. Dimensi dunia dan dimensi akhirat. Nah, itu semua nikmat. Dengan mengetahui, mensyukuri nikmat dengan hati, mengingat semua nikmat-nikmat yang Allah berikan dan diajarkan di dalam Quran. Itu saya sebut dengan faktual ya. Jadi alhamdulillah itu berkenaan fakta yang diberikan oleh Allah SWT dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu yang menyangkut alhamdulillah saja ya. Kemudian memuji dengan lisan ya, memuji ya, mengucapkan alhamdulillah. Ada yang alhamdulillah yang emosional. Alhamdulillah yang kita katakan karena emosi, karena perasaan kita
misalnya kita dapat rezeki, ya, kita dibantu orang, merasa dapat kemudahan, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu emosional. Ya, alhamdulillah emosional. Kemudian alhamdulillah di luar kemampuan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah di luar rencana kita, yaitu pada waktu kita bersin, asyik, alhamdulillah, ya, di luar kemampuan kita. Ya, itu kira-kira bayangan. Ya. Dan mengucapkan alhamdulillah dengan anggota badan, dengan ibadah. Jadi kelihatan dimensi syukur itu luar biasa. Wala'allakum tashkurun. Luar biasa. Tidak bisa dicapai dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus. Oleh sebab itu kita perlu memahami dimensi daripada puasa itu dari sisi ilmu Al-Quran. Ya. Bagaimana berkenaan dengan tujuan puasa itu sendiri adalah bertakwa, ya. Dan bagaimana kita meletakkan takwa itu dalam ketakwaan yang lain, gitu. Dan ini suatu ujian, ya. Kita lihat dalam surah Al-Insan, ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan fasilitas, ya. Diberikan fasilitas agar dengan fasilitas itu kita berhasil, ya. Di dalam surah Al-Insan ayat kedua, nabtalihi, agar kami mengujinya, nabtalihi waj'alnahu, oleh sebab itu kami jadikan dia menjadi orang yang mendengar dan orang yang mampu melihat, ya. Sami'an basiran, mampu mendengar dan mampu melihat. Nah, dengan dua itu, ya, kemampuan mendengar dan kemampuan melihat, ya, maka kita lanjutkan ayat selanjutnya. Inna hadaina hussabil, sungguh kami telah tunjukkan dia jalan hidayah. Sebenarnya kita sudah ditunjukkan kepada jalan hidayah. Jalan hidayah yang paling kita geluti, ya. Terus menerus kita baca Al-Quran, ya. Inna hadaina hussabil, sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan, ya, hidayah atas ada, ya, imma syakiron, nah, ada yang bersyukur, wa imma kafuron, ada yang kufur. Jadi persoalan syukur itu bisa jadi syukur, bisa jadi kufur, itu, ya. Jadi begitu berat, ya, memahami syukur dan bertindak syukur. Nanti kita tunjukkan bagaimana bersyukur itu, tanda-tanda bersyukur itu menurut Al-Quran, ya. Kalau menurut hari-hari kita yang dipahami orang secara umum, orang bersyukur itu dapat rezeki, bagi-bagi, ya, sedekah, ini secara umum, ya. Pemahaman secara umum
Namun pemahaman menurut Al-Quran itu yang kita harus perhatikan. Dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai di dalam memahami kesyukuran itu kita menggunakan pikiran kita. Ya, itu yang harus dihindari. Karena pikiran kita bisa disesatkan oleh setan. Ya. Setan menyesatkan pikiran kita, pendapat kita seolah-olah benar dan dirasakan kita sebagai suatu kebahagiaan, sehingga syukur dalam pengertian Al-Quran itu gelap, tidak tahu kita, gitu. Maka menjalankan syukur itu tidak yang semestinya, dengan jalan semestinya. Saya contohkan saja, satu saja. Syukur itu dalam surah Saba ayat 14. Bagaimana Nabi Daud menampakkan syukur itu, diperintahkan syukur itu. Ya. Adalah perintah. Ayat 14 potongan, i'malu ala Daud ya. I'malu ala Daud syukra. Daud bekerjalah dengan keras, tanda syukur. Jadi orang bersyukur itu beribadah makin kencang, ya. Apa yang dilakukan sudah baik, dilakukan lebih keras. Kalau kita menyantuni anak yatim, lebih lagi usaha kita meningkatkan, itu tanda syukur, salah satu tanda syukur, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.